Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kelas matematika yang pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Baik, sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa dengan membaca basmalah agar nanti dalam kegiatan pembelajaran mendapatkan kemudahan. Kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3. Namun bukan tentang luas dan volume bangun ruang, tapi kita akan mempelajari nanti tentang unsur-unsur yang terdapat dalam bangun ruang. Ketika kamu nanti sudah mempelajari ini, kamu akan dapat mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam bangun ruang. Jadi ada titik, ada garis, dan ada bidang. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran pada kegiatan ini adalah nanti kamu dapat menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Nanti yang kita uji cobakan bisa kubus, balok, limas, dan sebagainya. Baik, nanti kita akan melihat ya tayangan-tayangan berikut sebagai bahan kalian untuk memahami materi ini. Silahkan disimak. Oke. Baiklah, kita mulai ya. Kita akan mengenali kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Dan yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. 4, kedudukan garis terhadap bidang. Kemudian yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Baik, mari kita kupas satu persatu. Yang berikutnya, kedudukan titik terhadap garis. Ya, nanti kamu perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di situ diberikan sebuah garis L, kemudian ada 3 buah titik A, B, C. Nah, kalau kamu lihat titik A dan B itu berada di mana? Berada nempel ya, nempel di garis L. Kemudian titik C itu tidak nempel di garis L, sehingga dapat dikatakan titik A dan B terletak pada garis L. Kemudian titik C itu di luar garis L. Nah, di sini yang perlu kamu ketahui berarti posisi titik terhadap garis itu ada 2. Yang pertama terletak pada garis, kemudian yang kedua terletak di luar garis. Hanya ada 2. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Ya, perhatikan lagi gambarnya. Nah, ada sebuah bidang alfa. Itu titik A dan B itu nempel di garis K, sementara garis K itu terletak pada bidang alfa. Kemudian titik C itu tidak nempel di bidang alfa. Hingga dari kondisi tersebut dapat kita katakan ya, titik A dan B terletak pada bidang alfa. Ibaratnya kalau ada kelereng diletakkan di selembar kertas. Nah, itu kelereng itu titik, kertas itu bidang. Sehingga kelereng nempel di kertas, titik berada pada bidang. Gitu. Kemudian gambarannya untuk titik C di luar bidang, seperti halnya kelereng yang diangkat di atas kertas atau di sebelah mananya kertas. Gitu. Ya, ini titik C di luar bidang alfa. Baik, perhatikan contoh soalnya ya. Kita menggunakan limas dengan alas ABCD dengan puncaknya T.
titik-titik sudut yang terletak pada bidang alas limas, ya, titik sudut di alas ya A, B, C, D. Maka titik-titik yang berada pada bidang ya tentu saja titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik T bagaimana? Titik T itu tidak terletak pada bidang A, B, C, D. Gitu. Lanjut. Ya, kedudukan garis terhadap garis lain. Perhatikan lagi. Ada sebuah bidang alfa, kemudian diberikan garis M dan garis N. Dia sama-sama diletakkan di bidang alfa. Di situ nampak ketika garis itu diletakkan sembarang terjadi pertemuan. Pertemuan di titik A itu. Maka dapat dikatakan garis M dan N itu saling berpotongan. Perpotongannya di mana? Yaitu di titik A. Berarti dapat disimpulkan garis berpotongan itu jika hanya mempunyai satu titik potong. Kemudian ilustrasi berikutnya di gambar B itu ada garis P dan Q yang berjejer. Nah, dan di situ jejernya itu tidak ada pertemuannya atau tidak saling berpotongan. Maka garis P dan Q dikatakan sejajar. Ya, dikatakan sejajar. Kemudian berikutnya ada garis S dan garis R. Kalau di situ dijelaskan garis R itu terletak pada bidang alfa, menggeletak. Kemudian garis S itu seperti berdiri dan dia menusuk bidang alfa. Berarti kalau dilihat itu S dan R itu sebenarnya tidak saling berpotongan dan juga tidak sejajar. Dari kondisi tersebut, maka dapat dikatakan garis S dan R itu adalah garis yang saling bersilangan. Di kedudukan garis terhadap garis lain itu ada berpotongan, ada sejajar, ada bersilangan, dan ada satu lagi. Ini T dan U itu kalau dilihat itu menempel ya, dempet, ya, saling bertumpangan. Itu dikatakan garis T dan U itu saling berhimpit. Ya. Kalau berhimpit itu artinya apa? Semua bagian dari garis T dan semua bagian dari garis U itu saling bersekutu atau saling menyinggung, sehingga titik singgungnya itu tak hingga. Itu dikatakan garis saling berhimpit. Jadi ada 4 kedudukan ya, diingat-ingat. Oke, untuk lebih mudahnya kita lihat di contoh soal. Ini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan pasangan garis yang bersilangan. Kita coba cari satu persatu ya. Nah, yang pertama ini garis yang bersilangan. Kamu lihat garis AB dengan garis DH itu bersilangan. Karena apa? AB itu di bagian depan, sementara DH tegak di bagian belakang. Tidak sejajar, tidak berpotongan, itu bersilangan. Ada lagi, yaitu garis AB dengan garis CG. Itu juga AB mendatar di bagian depan, sedangkan CG tegak di bagian belakang. Kemudian kita balik, CD dengan AE. Ada lagi CD dengan BF. Masih ada lagi? Ada. Nanti kamu teruskan sendiri. Ya, oke. Ya, sekarang kita lanjutkan ke kedudukan garis terhadap bidang. Kembali kamu simak ilustrasi ini.
Ya, bidang alfa diberikan garis M dan garis N, gitu ya. Berarti M dan N diletakkan di bidang alfa, itu dikatakan garis terletak pada bidang. Artinya semua bagian dari garis M dan semua bagian dari garis N itu menempel di bidang alfa. Kemudian yang berikutnya, ada sebuah garis K yang sejajar dengan garis L, ya. Kemudian garis K itu terletak pada bidang alfa. Nah, berarti logikanya kalau L sejajar dengan K, sedangkan K sejajar dengan bidang alfa atau terletak pada bidang alfa, berarti dapat dipastikan garis L juga sejajar dengan bidang alfa. Gitu ya. Oke, nanti kamu cermati pelan-pelan. Yang berikutnya, garis S dan garis R itu terletak pada bidang alfa. Kemudian S dan R itu berpotongan di titik A. Ada lagi garis H yang ditembuskan, berarti ke bidang alfa. Nah, itu titik tembusnya itu di A, itu berarti titik potong S, R, dan titik tembus H itu di titik A. Garis H itu dikatakan menembus bidang alfa karena apa? Hanya ada satu titik singgung, yaitu di titik A saja. Sedangkan garis H itu berdirinya itu sembarang, ya, sembarang. Maka dikatakan garis menembus bidang dengan ketentuan garis H menembus bidang dengan sudut kemiringan sembarang. Kemudian ada lagi sama ini garis J menembus bidang alfa, tapi di situ ada keterangannya, ya. J itu tegak lurus dengan garis W dan J tegak lurus dengan garis V. Nah, maka dapat dikatakan J itu menembus bidang alfa dengan tegak lurus. Nah, titik tembusnya di titik B. Itu nanti bisa kamu ilustrasikan menggunakan sebuah kertas yang diberikan sumpit terus ditusuk dengan sumpit juga, nanti posisinya nanti akan lebih nyata. Gitu. Kita lanjutkan ke contoh soal nih. Ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan pasangan garis dan bidang yang saling sejajar. Pasangan garis dan bidang. Oke, garis yang sejajar bidang. Coba kita cari. Yang pertama garis AE dengan bidang BC, GF. Ya. Itu kenapa sejajar? Ya, karena garis AE itu kan sejajar dengan garis BF dan garis CG. Sementara garis BF dan CG itu terletak pada bidang BCGF, sehingga dapat disimpulkan AE itu sejajar bidang BCGF. Nah, kemudian yang lainnya ini DH dengan BCGF. Ya, DH juga sejajar dengan bidang BCGF karena DH sejajar BF dan sejajar dengan CG. Kemudian cari lainnya lagi, BF dengan AEDH. Ya, karena itu BF sejajar dengan AE dan DH, sehingga BF juga sejajar bidang ADHE. CG juga sejajar. Ada lagi? Ya, kamu coba yang lainnya, bidang yang belakang, bidang yang atas, bidang yang bawah, masih banyak. Oke, lanjutkan. Kemudian yang kelima, kita akan melihat kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, di sini ilustrasinya adalah dua buah bidang.
Nah, di situ digambarkan adalah dua bidang yang saling sejajar gitu. Tidak ada pertemuannya, jadi tidak akan ada tabrakan. Di situ dikatakan bidang A dan bidang alfa dan beta saling sejajar karena tidak mempunyai persekutuan. Nah, persekutuannya itu berupa garis ya. Jadi dikatakan saling sejajar karena tidak mempunyai garis persekutuan. Kemudian yang berikutnya, nah ini posisinya hanya ada dua. Kalau miring sedikit saja artinya sudah tidak sejajar, pasti akan terjadi pertemuan. Dan di gambar itu pertemuannya itu berupa apa? Berupa sebuah garis. Nah, digambarkan di ilustrasi itu garis AB. Jadi dua bilah bidang, kalau dia berpotongan, maka perpotongannya itu berupa garis. Nah, kamu bisa bayangkan sisi tembok dengan sisi atap, itu akan terjadi pertemuan berupa garis. Nah, itu. Baik, kita lihat di contoh soal ini. Perhatikan kubus di samping. Anggaplah sebuah ruangan gitulah ya, berbentuk kubus. Sebutkan pasangan sisi yang sejajar. Ya, kalau kamu bayangkan sisi yang sejajar itu misalkan sisi ruangan tembok kiri dengan tembok kanan. Di situ digambarkan bidang KNRO dengan bidang LMGP. Kemudian tembok belakang dengan tembok depan. Di sini digambarkan dengan bidang NMGR dengan bidang KLPO, itu sejajar. Kemudian yang satu lagi nanti lantai dengan plafon. Ya, berarti bawah dengan atas. Nah, di kubus itu berarti bidangnya adalah PQRO dengan KLMN. Berarti di dalam kubus itu hanya ada berapa? 3 pasang saja. Gitu. Begitu ya materi yang kita pelajari hari ini. Jadi semoga bermanfaat, dan jika kalian belum paham, nanti bisa dicermati ulang tayangan demi tayangan. Kemudian nanti bisa kita diskusikan bersama di forum ini. Ya. Jadi kita simpulkan kedudukan titik terhadap garis itu hanya ada 2. Titik berada pada garis dan titik berada di luar garis. Kemudian yang kedua, titik terhadap bidang itu juga hanya ada 2. Titik berada pada bidang dan titik berada di luar bidang. Kemudian yang berikutnya, kedudukan 2 buah garis itu ada 4. Yang pertama berpotongan, yang kedua sejajar, kemudian yang ketiga bersilangan, ya, bersilangan, dan yang terakhir berimpit. Kemudian yang berikutnya kedudukan titik terhadap bidang itu ada 3. Yang pertama, titik berada pada bidang. Kemudian yang kedua, garis berada pada bidang. Yang kedua, garis berada di luar bidang. Nah, ini bidang, ini garis, dia di luar bidang. Kemudian yang ketiga, garis menembus bidang. Ya, nah menembusnya itu bisa sembarang, bisa tegak lurus. Kemudian yang terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang lain itu ada 2. Yang pertama, 2 bidang itu sejajar, ya. Kemudian yang kedua, bidang itu berpotongan. Gitu. Begitu untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.